Ya, termasuk yang tadi malam. Ya, kenapa tidak ada rejeksi? Kan karakter lemas begitu. Dia bisa bergerak berbalik atau bisa berlawanan dari tren saat itu tanpa harus ada koreksi. Tetapi kita bisa membaca di pergerakan sebelumnya. Di sebelah kirinya ada yang namanya support. Di sini tidak bisa breakout. Artinya bisa saja di area support yang tidak breakout itu nanti bisa menjadi titik awal untuk reversal. Dengan catatan harus ada konfirmator, karena ini tidak ada rejeksi, ya tidak ada rejeksi maka harus hati-hati. Ya minimal harus berjajar begini. Harus berjajar. Pertanyaan Ya. Mas, boleh? Itu yang di sebelah kiri di screen sekarang, yang sebelah kiri itu ada cara nggak untuk tahu hijaunya akan naik sepanjang itu atau Tidak tahu, setinggi Pak. itu? Tidak ada. Oh, iya. Tidak ada yang I tahu. see. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau saya tahu begini, Pak, saya langsung pakai lot besar, Pak. Ya, market, Pak, ini Yes. soalnya, Pak. Ya logika saja, Pak. Kita enggak usah meramal kayak ahli peramal, enggak usah sudah. Minimal begini, Pak. Jadi membacanya minimal di ujung itu ada area resisten. Itu aja, dibatasi di situ aja. Ya, di situ ada resisten. Biasanya kalau ada resisten panjang begini dia menyentuh gitu. Rata-rata begitu. Menyentuh gitu aja. Tidak usah terpikir nanti sampai di ujung mana. Kalau sampai sini pun sudah sebenarnya lebih dari cukup. Kalau kita entry di sini pun sudah dapat ribuan. Nah sampai dimanapun tidak tahu. Kalau ini sudah breakout, baru kita geser lagi ke belakang lagi. Gitu. Coba ya. Nah nanti di situ ada. Ternyata di sini aja. Pasti nanti kalau tidak di sini di sini. Kalau tidak di sini, pasti di sini. Nah begitu caranya. Dari tahap stepnya tidak bisa langsung tiba-tiba ambil yang jauh, terlalu jauh nanti. Perhatikan ketika di sini breakout, yang ini di atas ini breakout masih lagi lanjut lagi. Ternyata di sini aja ada resisten yang tinggi di sana. Nah, baru di sini kembali. Kemudian masih ada lagi. Ini terlalu puncaknya di sana nanti. Apakah di sini nanti dia ditembus atau tidak? Kalau di area ini tidak ditembus, artinya tidak breakout. Kemudian tunggu apakah ada sinyal konfirmatornya. Konfirmator itu yang merah karena ini di ujung atas. Berarti tunggu merah-merah begitu. Baru setelah merah-merah ketemu, ya. Kalau ada rejeksi minimal 2 merah boleh. 1 merah pun yang penting kuat di sana rejeksinya boleh. Ya, misalkan ada 2. Ini kan mulai ada penolakan di atasnya ini. Yang ini yang saya kasih tanda ini ada rejeksi di sana. Ada rejeksi, ada penolakan, sudah mulai ada penolakan. Kemudian kalau kita tarik di sebelah kiri tadi, ini adalah titik puncak resistennya. Maka hati-hati jangan mengikuti, walaupun ini breakout, kalau sudah di puncak jangan diikuti dulu, ditunggu perkembangan selanjutnya. Lebih baik kita menunggu apa? Karena terlalu puncak kita bisa tunggu untuk reversanya. Reversanya karena ini di puncak berarti turun, ini sudah mulai muncul, sudah wujud warna merah, ya sebenarnya kita boleh juga entry-nya di sini sell atau menunggu konfirmasi yang berikutnya yang ketiga ini kita entry-nya di candle sesudahnya boleh, tergantung bagaimana kita nanti mengolah dan berpengalaman di sana, karena semua dua-duanya tadi berpeluang untuk kita bisa profit. Begitu Pak Jody, mungkin nanti bisa dicoba lagi. Ya, baik. Kehati-hatian. Jadi bertahap ini ya, Secara bertahap, antisipasinya bertahap aja ya. secara bertahap. Jangan muluk-muluk. Itu namanya kalau jenengan tadi sampai kira-kira tahu enggak sampai tinggi? Tidak tahu. Yang pertama tahunya harus bertahap dulu. Kalau bertahap, tahap awal Ya. dilalui, baru tahap berikutnya. Tahap berikutnya dilalui, tahap berikutnya lagi. Ada batasan yang namanya ring, Pak. Jadi misalkan sudah ke tinggi, kemudian kita bisa lihat di D1. Lihat D1 itu 7 hari terakhir mana yang paling besar. Itu nanti kita jadikan sebagai maksimumnya untuk area ringnya, sehingga kita bisa hati-hati di sana. Oh, ternyata ringnya misalkan 7.000, ini 6.000, tapi sudah mulai ada sinyal penurunan, ada sinyal berbalik. Nah, di situ baru kita boleh entry sell nanti setelah ada konfirmasinya. Kalau misalkan yang selama 7 hari ada yang 8.000, ini masih 6.000, masih breakout, masih berarti hati-hati. Di situ masih berpeluang untuk lanjut lagi. Ya, yang penting juga dilihat tadi support resistennya. Itu Pak, mungkin bisa membantu nanti untuk mencoba lagi. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya?
Mungkin Pak Ardian Siregar mau bertanya. Ya Pak, selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Eh, Pak Ardian, monggo. Saya ini Pak, sama juga sih sama Bapak yang sebelumnya. Mm-mm. Untuk mengkonfirmasi koreksi ini, akan reversal atau enggak di titik supportnya. Saya kenal kalau melihat candle yang sekarang Pak, ini Oke. saya cenderung akan ambil posisi sell karena trennya saat ini lagi turun Pak ya. Mm-mm. Saya sih seperti ini Pak, belum terlalu pasti konfirmasinya itu saya langsung Oke. ambil. Oke ya. Kebetulan alhamdulillah ada sekitar 5 hari belakangan itu Oke. selalu seperti itu. Jadi kejebak floatingnya gede sekali Iya. Pak. Oke. Floatingnya gede sampai ribuan pip. Baik. Tapi saya bisa recovery. Tapi recovery-nya itu nggak worth it sama yang saya waktu dia floating di atas itu kan psikologi saya naik turun tuh Pak. Ya. Recovery tidak boleh sampai ribuan. Jadi nanti kalau recovery Pak, jangan sampai floatingnya sampai ribuan. Recovery itu tadi seperti saya sampaikan, dilihat saja di situ nanti ada candlenya kalau tidak bersahabat. Tadi sudah saya sampaikan bisa dilakukan lebih awal. Siap Pak. Ya. Jadi misalkan sekarang begini ya, ini saya lihatkan ya untuk yang hari ini yang berjalan running begini. Oke, cara baca begini, pastikan D1 dibuka dulu. D1 sudah ketemu, dilihat perkembangannya. Oh, kemarin ternyata merah. Kemarin merah, tetapi di bawah ada ekornya. Sekali lagi di bawah ada ekornya. Itu menjadi pertimbangan. Kemudian sebelumnya di situ juga ada, di sini ada resisten, Pak. Jadi ada resisten di sana. Support, maaf ya. Ada support di situ. Ada 2 ekor yang tidak ditembus. Artinya pas berada di support ini dia ditolak. Nah, kemudian ditutup dengan warna merah tebal. Artinya seller dominan di sana. Oke, satu disimpan seller dominan. Kemudian perkembangan selanjutnya dilihat di H1. Berarti seller masih dominan. Oke. Bukan berarti kalau seller dominan terus-terusan sell, bukan. Dilihat nanti perkembangan sampai sore atau malam. Sampai jam jelang-jelang malam jam 7 ya. Nanti perhatikan, buktikan nanti. Sekarang bergerak begini kita belum ketemu karena kita bergeraknya masih kecil. Kalau kita mau memanfaatkan pergerakan dengan cepat, bisa membaca dengan lebih dini, maka gunakan time frame yang lebih rendah. M15 contoh ini. Nah, jadi ketika dia mau naik, pasti ada petunjuk di sana. Ini turun, kemudian sudah mulai ada hijau. Kemudian merah lagi. Merah ini turunnya dilihat sampai di mana. Ternyata tidak sampai di ujungnya kembali. Maka ini menjadi catatan buat kita bahwa seller sudah tidak mampu di sana. Artinya tidak mampu untuk tembus. Berikutnya dilihat lagi, dia turun lagi. Ini turun lagi Pak. Jadi turun lagi, tetapi ditolak oleh buyer lagi. Jadi hijau ini awalnya merah. Ya jangan dibilang langsung hijau ya. Ini merah dulu. Merah sampai di ujung bawahnya, persis berada di sebelah kirinya. Artinya seller mentok di sana. Kemudian ditolak oleh buyer. Ditutup warna hijau. Artinya apa? 2 jejer ini sebenarnya mengindikasikan kekuatan buyer. Apalagi ditambah yang panjang ini, kekuatan buyer. Walaupun belum kuat, tapi ini sudah menunjukkan kekuatan buyer. Ya, cara baca pelan-pelan begitu. Kalau untuk yakinnya bagaimana? Dilihat misalkan, ini turun lagi, ya ini langsung turun ya, kemudian ditolak lagi ke atas sedikit. Tapi dilihat di sana terbentuknya candle warna merah memang, tetapi masih jauh lebih panjang hijaunya daripada merahnya. Artinya ada kekuatan sell, tetapi buyer lebih dominan di sana. Ini secara detail yang dekat saja. Kemudian perhatikan lagi, ini turun, lagi-lagi ditolak oleh buyer. Kemudian naik ke atas ditolak lagi oleh seller. Ditutup dengan posisi warna hijau. Ini sebenarnya kalau yang begini fix sudah mau naik. Dengan dasar alasan 3 kali sudah cukup. Yang pertama ada penolakan. Ya, penolakan ini penolakan buy berada di atasnya hijau. Yang kedua sudah muncul wujudnya. Dia tadi turun tapi ditolak oleh buyer dan wujud warna hijau. Berikutnya yang ketiga dikonfirmasi oleh rejeksi lagi, artinya ditolak oleh buyer di sana.
seller sudah tidak mampu untuk turun lagi lebih panjang, ditolak oleh buyer dan ditutup kondisi warna hijau. Maka dengan 3 alasan, 3 syarat ini cukup untuk kita entry di situ. Walaupun kita punya transaksi yang minus, maka yang kita gunakan adalah, yang kita lakukan adalah recovery. Tadi sudah saya contohkan misalkan 0,5. Ya, kita bisa lakukan di sini mungkin 0,75 atau 1,25, tergantung bagaimana kita memahami karakter dari lot yang kita gunakan. 0,75 misalkan begini. Ya, tentu semuanya nanti harus belajar banyak di lot di sana. Kemudian pesan saya, ketika misalkan ini tadi sell di sini, misalnya tadi ini karena jajar-jajar ini kita berpandangan oh ini sell. Jadi misalnya kita terlanjur entry sell di sini tadi. Sehingga tidak perlu menunggu sampai floating lama. Karena ini sangat berbahaya. Mengganggu konsentrasi, mengganggu mental dan psikologi trading kita nanti. Ya, ini begini, kemudian kalau sudah mulai kelihatan begini, jangan sampai menunggu sampai ujung. Lakukan segera recovery ketika sudah menemukan ya. Ketika sudah menemukan. Sehingga di sini tadi menemukan dari membaca proses yang bergerak ini, yang berjalan ini, kita bisa lakukan recovery di sini. Minimal misalkan 0,75 bergerak satu candle ini saja. Ya, ini ya sampai di sini ya. Oke, sampai di ujungnya atas misalkan tutupnya. Kita coba perhitungkan. Yang bawah ini ruginya berapa? Karena yang bawah ini minus sell ini kalau naik ke atas ini ya, katakanlah ini 382 pip. 382 dikali 0,5. Berarti kita rugi 191. Oke. Kemudian yang kita lakukan recovery ini profit. Profitnya berapa? Kita ukur dari sini. Ya, misalnya ini 216. 216 dikali 0,75. 162 kurangi 191. Minimal kita bisa mengurangi kerugian kita dari sekian itu menjadi 29. Ya, kalau kita close dengan cepat di sana, tidak masalah rugi, tetapi rugi itu kan bisa ditekan. Kemudian nanti baru close semuanya, sudah tidak ada dagangan, tidak ada transaksi, baru kita membaca peluang lagi. Ketika sudah muncul muncul penolakan sell lagi, muncul buy di sana, muncul buy di sana. Nah, kita bisa mungkin di sini ya, ketika turun kemudian tidak mampu. Turun kemudian tidak mampu. Nah, kemudian ditolak oleh buyer dan buyer ini sudah mulai tebal. Ini boleh kita entry buy dengan cepat di sana nanti. Ya, ketika sudah turun dulu jadi ekor kemudian tebal, di situ akan berpotensi untuk lanjut. Kalau sudah ekornya tidak mampu jadi ekor, tidak mampu, nanti bisa lanjut. Termasuk kita membaca di D1. Oke, perhatikan ya. Nanti malam silahkan buktikan yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Oke, sekarang ini masih berada di ujung titik buka. Artinya di tengah-tengah titik pembukaan. Nah, ada merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau. Tetapi di awal tadi sudah turun. Sudah ditolak. Artinya seller yang kemarin kekuatannya penuh itu sudah diimplementasikan atau diwujudkan dalam bentuk sell yang pagi tadi. Sehingga nanti kalau sudah mulai malam jam 7 kok ini tebel hijau, pastikan itu akan naik nanti. Ketika nanti jam 7 kembali ke bawah lagi, ya sore-sore sudah kelihatan tebelnya, ya jam 7 ke atas yang pasti ya. Ini sudah tebel warna merah tanpa ada ekor, maka di situ fokus kita sell nanti. Kenapa kok seperti itu? Karena jam-jam malam itu kalau kita analogikan dengan time frame DH1 itu sudah 45 menit. Artinya sudah waktu-waktu untuk segera ganti candle. Ketika segera ganti candle posisinya sudah tebal, maka bisa dipastikan akan ditutup dengan kondisi yang tebal itu. Termasuk yang tadi malam. Ya, ini tadi juga sama ini nanti ya. Kalau misalkan nanti sudah sore malam ini tebal hijau, ya berarti akan ditutup dengan candle hijau sebagai dominannya. Karena sudah turun dan tidak mampu. Ekor ini kita perhatikan nanti. Ya, begitu Pak, mudah-mudahan nanti bisa membantu mencoba untuk latihan lagi. Ya, jangan sekali lagi jangan menyerah, tetap berusaha untuk mengeksplor. Ada kesulitan
sampaikan seperti ini. Boleh, nanti kita perbaiki pelan-pelan. Minimal mindset trading kita akan mulai tertata, kemudian gaya dan teknik yang kita gunakan ada perkembangan dan perubahan di sana. Ya, seperti itu Pak kira-kira. Menurut aku juga berarti Pak ya. Ya, Kalau saya bantu pakai RSI, konfirmasinya gimana Pak? sama saja. Kalau RSI itu bahayanya nanti bisa mantul juga. Belum tentu nanti di ujung mantul juga bisa bablas. Jangan, saran saya tetap gunakan analisa logika saja. Kalau misalkan jangan nyaman pakai RSI silahkan, tapi kebanyakan nanti juga tertipu juga. Karena kita tidak tahu dasar-dasarnya. Kalau kita menggunakan yang logika kan ketemu dasar-dasarnya. Oh ternyata di situ ada. Oh ternyata di situ ada. Jadi model-model yang begini, oh ini ada resisten, di sana ada resisten. Begitu seterusnya. Akan lebih gampang melihat secara visualnya. Semakin banyak kita tampilkan indikator di sana, akan mengganggu cara berpikir kita. Artinya melihat tampilan akan semakin tambah ruwet nanti di sana. Ya kalau 1-2 boleh silakan. Mungkin MA, moving average sama RS boleh silakan. Yang penting cocok dan nyaman Pak. Ya tidak ada yang salah. Ya kalau saya terus terang tambah ruwet kalau dikasih tambahan. Kalau ini ada RSI misalkan nanti akan makin kecil. Gambar saya makin kecil. Karena saya butuhkan kejelian dan kejelasan di sana. Kalau ekor ya ekor, kalau bodi ya bodi, tebal dan tipisnya nanti menjadi terbiasa di sana. Itu Pak, kira-kira Pak, monggo nanti kalau mau ada kesulitan lagi, ditanyakan lagi, boleh pakai RSI pun enggak masalah. Ya. Maaf Pak, mau nanya saya Ibu Rosma dari Medan. Oke, Bu. Kalau di H1 kan Pak, candlenya ganti 1 jam sekali. Iya. Kalau di D1 Pak gimana Pak? 1 hari sekali. Oh berarti 1 hari candlenya 1 aja? Iya, 1 hari 1. Jadi jam 6 sampai jam 6 lagi. Jam 6 sampai jam 4. Tutupnya jam 4, jam 6 buka. Begitu seterusnya. Sehingga kalau kita menggunakan D1 untuk ukuran dan untuk trading kita tidak bisa jangka pendek Bu, jangka panjang ini. D1 ini ya, kalau kita mingguan bisa. Contoh begini. Oke ya, saya contohkan untuk D1. D1 misalkan turun begini, kemudian ada rejeksi di bawah, kemudian sudah ada penolakan buy. Ya. Dari petunjuk awal di sini rejeksi ini buy, kemudian dikuatkan oleh buyer yang kuat, maka kita boleh entry di sini. Ya, targetnya tentu berbeda dengan kita H1. Kalau H1 100, di D1 paling tidak 1000. Ya, iya, tapi minimal harus bisa floating 1 minggu ya. Floating 1 minggu. Kalau 1 hari misalkan 6.000 kalikan 5, berarti 6 kali 5 3.000. Bukan 30.000. 30.000 pip berarti kita menahan floating itu minimal. Itu pun sebagai perkiraan, tetapi di perjalanan juga bisa di close di awal. Seperti hanya di H1 sama. Cara membaca sama. Oh ini candle turun, kemudian ada rejeksi, ada penolakan buy. Berarti kita entry di sini. Tentu ini per hari. Jadi hari esoknya kita take profit 1000 misalkan. Berarti begitu entry, take profitnya taruh 1000. Nah ternyata nyantol juga. Sebaliknya juga misalkan ya, misalkan yang naik yang naik tinggi begini. Ini naik, kemudian ketika di ujung tidak ada penolakan di sana. Kalau tidak ada penolakan berarti butuh 2 candle warna merah. Berarti candle warna merah muncul, merah lagi muncul, di hari ketiga baru kita entry-nya di sini. Ya, artinya bukan 1 jam ini per hari. Berarti misalkan hari ini Rabu, Rabunya begini. Berarti besok ditunggu. Oh, besok Kamis ternyata merah. Belum bisa entry karena tidak ada rejeksi di sana. Butuh 2 konfirmasi. Berarti di sini harus merah lagi. Kalau ini hijau berarti kita tidak jadi entry. Kalau ini merah selesai pada hari 1 hari, berarti candle selanjutnya atau hari esoknya lagi baru kita entry sell di situ. Ini kalau kita menggunakan jangka panjang. Ya, targetnya 1000 minimal, paling tidak 1000 kalau di emas. Lebih enak, artinya lebih enak tidak terlalu melototi candlestick di H1 begitu. Ya, tapi ketahanan harus kuat, paling tidak 100.000 ketahanannya. Jadi take profitnya langsung 1000 pip. Ya, langsung 1000 pip.
Nah, ini dapat ini. Nah, ini 10.000 malah. Begitu caranya. Termasuk misalkan yang begini. Ini tidak ada petunjuk. Kalau tidak ada petunjuk, kalau sideways tidak bisa. Kalau sideways itu ya kita buat sama begini. Berhari-hari begini, dilihat nanti adakah yang breakout di sana. Yang breakout begini. Jadi ini breakout, kita pasangi buy di situ. Misalkan di sini. Ya, saya contohkan di sini buy. Di situ buy. Kemudian take profitnya 1000. Nah, ternyata setelah entry buy ini naik sebentar, tidak sampai 1000. Ya, nanti mungkin bisa kebijakan apakah nanti 500 pip atau 1000 pip, terserah. Yang penting paling tidak 1000. Ternyata turun. Nah, turunnya ini kena floating 2000. Satu hari itu kalau tidak di close ya, masih kena floating 2200 sekian. Hari itu masih floating. Besok lagi masih minus lagi. Belum naik. Besok lagi minus lagi, besok lagi minus lagi, besok minus lagi. Baru di ketiga ini 1500. Ada 4 hari, berarti 4 hari kita baru take profitnya. Take profit 4 hari. Jadi 1000 itu kalau 4 hari kira-kira dihitung masuk apa enggak gitu. 1000 pip dibagi 4 misalkan. Nah, berarti satu hari kita dapat 250 pip itu. Kira-kira cukup apa enggak? Misalkan lotnya 0,2. Nah, berarti satu hari dapat $50. Kalau 4 hari tadi dapat 200. Itu seperti itu modelnya. Sama dengan H1, beda pergantian candle saja. Begitu Bu, kira-kira. Monggo terserah nanti mau milih yang D1, yang mutardin jangka panjang boleh. Jangka panjang itu lebih enaknya memang kita tidak perlu melotot tiap hari. Satu kali entry, pasang take profit, stop loss, selesai. Tiap hari tinggal tidur, tinggal ngamati, lihat sebentar, oh belum, itu tak sudah. Ya tentu dengan pertimbangan, kalau misalkan nanti tidak bersahabat, boleh juga nanti dilakukan recovery. Seperti itu Bu, mungkin. Iya Pak, makasih Ya, Pak. oke, sama-sama. Ada lagi ini, rejeksi sama reversal itu gimana? Rejeksi itu penolakan, kalau reversal berbalik. Rejeksi itu penolakan. Ya, penolakan itu apa? Penolakan itu ditolak. Jadi penolakan itu ekor begini, ini tadi naik kemudian ditolak. Ini adalah penolakan. Bahasanya kalau di rejeksi ini artinya juga penolakan. Kalau reversal itu pembalikan. Pembalikan apa? Pembalikan arah dari tren naik menjadi tren turun itu reversal. Jadi rejeksi ini tidak menjamin untuk reversal, ya. Ini rejeksi tidak menjamin untuk reversal, tetapi menjadi petunjuk untuk reversal. Tinggal nanti menunggu konfirmator selanjutnya. Gitu Pak. Jadi rejeksi sama reversal berbeda. Kalau rejeksi itu ditolak, kalau reversal itu berbalik. Oke, sementara cukup dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti silakan disampaikan di kelas berikutnya. Nanti malam pun ada kelas, silakan nanti ditanyakan di sana. Panjang lebar boleh. Yang terpenting ada perbaikan di dalam pembelajaran kita. Kalau hari ini dapat ilmu, minimal besok diterapkan ada perubahan. Bukan sama, bukan ada kemunduran. Kalau ada kemunduran tidak usah belajar, tidak ada gunanya. Minimal harus ada yang diambil, minimal harus bisa dipraktekkan. Ya, walaupun di demo tidak masalah. Yang penting praktek. Teorinya seperti apa, tekniknya seperti apa, praktek terus menerus begitu sampai nanti menemukan titik kenyamanannya. Kalau kita menggunakan lot 0,1 misalkan, pakai itu sampai betul-betul paham, sampai betul-betul baik itu naik maupun turun, ketemu nanti di sana. Artinya ketemu kemudahan untuk menyelesaikan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin ada pertanyaan lanjut, nanti bisa kita lanjut di kelas selanjutnya. Sampai ketemu nanti malam dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.